Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi yang kita pijak dan kita tempati ini adalah sebuah planet yang selalu berputar. Akibatnya ada siang, ada malam, ada pasang, ada pula surut. Semua itu silih berganti tanpa henti. Pun juga begitu dengan roda kehidupan di dunia ini yang tidak pernah berhenti berputar. Kadang naik terkadang turun. Ada suka, ada pula duka. Ada senyum tawa serta ada tangis dan kecewa. Kadangkala dipuji tapi pada suatu saat kita dicaci. Maka jangan harapkan ada keabadian keadaan dalam perjalanan hidup ini. Karena sejatinya dunia hanyalah tempat untuk saling menunggu giliran saja. Muda sedang menunggu saatnya menua, sehat pun hanya sedang menunggu giliran sakit. Viral terkenal, lambat laun akan meredup. Dan hidup di dunia ini pun hanya sedang menunggu malakal maut menjemput. Di tengah hembusan isu resesi ekonomi global yang diperkirakan akan datang pada tahun 2023, di tengah situasi ketidakpastian ekonomi yang kian meningkat, pengurangan tenaga kerja secara besar-besaran sehingga pengangguran semakin meningkat, hal ini akan menjadi hantu yang sangat menyeramkan bagi seluruh negara di dunia, tak terkecuali bagi negara kita Indonesia. Oleh sebab itu, agar kita tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan dan semua tantangan di dalam hidup ini, kita harus memiliki pegangan dan amalan andalan. Ada 3 amalan terbaik yang harus diupayakan, kemudian didawamkan agar hidup kita menjadi lebih baik dan lebih terarah. Amalan tersebut adalah istiqamah, istikharah, dan istighfar. Istiqamah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqamah ini sampai Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seorang sahabat, seperti tertulis di dalam al-hadits. An Abi Sufyan radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu ahadan ghairak. Qala qul amantu billahi thumma istaqim. Rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan radhiyallahu anhu, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku sebuah pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain selain engkau. Nabi SAW menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang keimanan oleh karena tantangan, godaan dan situasi apapun. Sekalipun dihadapkan pada peliknya persoalan hidup, ibadah tidak akan ikut redup. Kantong sedang kering atau tebal, tetap ia akan memperhatikan haram dan halal. Dicaci dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun ia memiliki fasilitas kenikmatan, ia takkan tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka istiqamah, yaitu meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan terbaik yang kedua adalah istikharah.
Istikharah ialah selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah dan dalam segala urusan serta penuh pertimbangan dalam segala keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan sesuatu perbuatan. Akan tetapi menurut ajaran Islam, tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang baik, ia akan selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah kalimat, serta ia akan selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diamlah. Orang bijak berkata, "Think today and speak tomorrow." Berfikirlah hari ini dan berbicara esok hari. Apabila ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan hati orang lain, maka tahanlah, jangan diucapkan. Sekalipun untuk menahan ucapan tersebut terasa berat dan sakit. Tapi apabila ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah, jangan ditahan, agar lidah kita menjadi lunak untuk selalu mengajak kepada kebaikan serta meneriakkan kebenaran dan keadilan. Dan ingatlah, ada sesuatu yang sebelumnya adalah mutlak 100% milik kita, tetapi itu akan menjadi 100% milik orang lain dan takkan pernah bisa diambil kembali. Sesuatu itu adalah ucapan atau perkataan. Maka berhati-hatilah dengan lidah kita. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita perhatikan tentang mulut kita, di sana ada gigi dan lidah. Pelajarannya adalah, kenapa lidah kita yang begitu lunak harus dibentengi dengan gigi yang begitu keras? Mungkin jawabannya adalah, walaupun lidah kita lunak, tetapi lidah kita sangat berbahaya apabila tidak dijaga dengan ketat. Pepatah lama mengatakan, apabila pedang lukai tubuh, masihlah ada harapan sembuh. Tapi jika lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Di dalam bertindak pun seorang muslim harus banyak pertimbangan. Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Nabi SAW bersabda, "Ata'ni Jibril faqal, ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahdib ma syi'ta fa innaka mufariqun, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Jibril telah datang kepadaku dan berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintai apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti akan berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semua itu ada balasannya." Sabda Nabi Muhammad SAW ini sangat penting untuk kita resapi, kemudian sebisa mungkin diaplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Agarnya hadis ini menjadi pengingat untuk diri kita bahwa semua tidaklah ada yang kekal, semua ada batasnya, dan semua perbuatan baik ataupun buruk pasti ada balasannya. Oleh karena itu, senantiasalah selalu beristikharah di dalam segala hal dan langkah kita, agar kita benar-benar berbicara dan bertindak secara tepat dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi SAW bersabda, "Ma khaba man istakhar, wala nadima man istashar, wala a'la man iqtasad." Tidak akan rugi orang yang beristikharah, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga yang harus diupayakan dan didawamkan adalah istighfar, yaitu selalu introspeksi diri dan selalu mohon ampun kepada Allah Rabbul Izzati. Setiap manusia pernah melakukan dosa dan kesalahan, sebab manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Namun yang harus kita renungi adalah
bahwa setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya akan menjadi penyakit yang merusak terhadap kehidupan kita. Oleh karenanya penyakit ini harus segera diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi di dalam hidup ini adalah diakibatkan oleh kesalahan dan dosa kita sendiri. Maka sudah saatnya lah kita berintrospeksi diri, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian lakukanlah koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Aku, kata Nabi Nuh alaihi salam, berkata kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepada kalian hujan yang lebat dari langit, dan Dia akan memperbanyak harta serta anak-anakmu, juga mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Ayat ini menjelaskan dengan gamblang bahwa di antara buah dari istighfar adalah turunnya hujan, lancarnya rezeki, banyaknya keturunan, suburnya kebun, serta mengalirnya sungai-sungai. Dikisahkan di dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa suatu hari ada seseorang yang mengadu kepada Hasan Al-Basri tentang lamanya paceklik. Maka beliau pun berkata, beristighfarlah kepada Allah. Kemudian datang lagi orang yang mengadu kepada ia tentang kemiskinan. Beliau Hasan Al-Basri memberi solusi, beristighfarlah kepada Allah. Terakhir, ada yang meminta cepat punya anak atau keturunan. Hasan Al-Basri pun kemudian menyarankan banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah. Ar-Rabi bin Sabih yang kebetulan hadir di saat itu bertanya kepada Hasan Al-Basri, "Kenapa engkau menyuruh mereka semua beristighfar?" Maka Hasan Al-Basri pun menjawab, "Aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri, namun sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Nuh ayat 10 dan 12 yang telah saya bacakan tadi." Adapun dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwa memperbanyak istighfar merupakan salah satu kunci pembuka rezeki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aktsara minal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa rizquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, memberikan kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Iman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Maka agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak bisa tidak, kita harus berusaha memiliki dan melakukan 3 amalan tadi, yaitu istiqamah, istikharah, dan istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan dan kemampuan kepada kita semua untuk menatap masa depan dengan keimanan dan ketakwaan, agar rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu melimpah ruah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin wattaqullah
innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma adfa' 'anna al-balaa'a wal wabaa'a wat ta'un والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر المسلمين عامة يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا في شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pada siang hari ini pertemuan yang Kau berikan rahmat dan juga keberkahan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang lepas bersih dari salah dan pula dosa. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan Kau biarkan, jangan Kau timpakan dosa kepada kami kecuali Engkau mengampuninya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, kami jangan diberikan bingung dan susah kecuali Engkau berikan jalan keluarnya. Wala hajatan hiya laka ridwan illa qadaitaha. Ya Allah, kami jangan diberikan kebutuhan kecuali Engkau meridhoi dan memenuhi kebutuhan kami tersebut. Ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. قامها الله دامها ما دامت السماوات والأرض. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. والصلاة جامعة رحمكم الله. Allah